Cie, 2, 3. Di sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana Kabar Rantau, kali ini kita akan membahas tentang 4 nama hantu yang melegenda di kalangan masyarakat Minangkabau. Yuk ditonton videonya sampai selesai dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar sobat tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Orang Minangkabau, Sumatera Barat memiliki budaya dan sejarah kuno, serta cerita tentang makhluk astral alias hantu. Biasanya penduduk menggunakan cerita gaib ini untuk bahan ajar dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penggambaran nilai budaya. Selain itu, wilayah ini juga gabungan dari beberapa daratan seperti Bengkulu, Riau, Jambi, hingga Negeri Sembilan di Malaysia. Berikut ulasan mengenai 4 hantu paling seram yang dikenal suku Minangkabau sebagaimana himpun dari berbagai sumber. Yang pertama, ada Siampa. Sebuah urban legend dari Sumatera Barat ini kerap menghantui masyarakat saat malam hari tiba. Urban legend itu disebut Siampa, sosok yang menyeramkan yang digambarkan mirip dengan genderuwo yang dikenal di Jawa. Siampa yang merupakan urban legend dikenal suka mengganggu di malam hari ketika orang-orang tertidur di rumahnya. Dia akan datang dan mengganggu. Sosok Siampa biasanya tinggal di rumah yang tak berpenghuni atau pohon-pohon tua berukuran besar. Sosoknya digambarkan berwarna hitam berbulu, bertubuh tinggi besar dan memiliki 2 mata yang menyala berwarna merah. Kedatangannya Siampa di malam hari, bisanya akan mencekik atau menindih orang yang ingin diganggunya. Dikabarkan jika orang yang sudah dicekik oleh Siampa akan terbangun dan matanya melotot seperti orang yang sedang kesakitan. Namun tak bisa bersuara sama sekali. Cerita lain juga menyebutkan bahwa sosok Siampa ini bisa dipelihara bagi yang memiliki kekuatan gaib. Mereka yang memiliki ilmu linui atau kekuatan supranatural yang hebat dan bisa menaklukkan Siampa, maka bisa memerintahkan Siampa dengan sesuka hati. Biasanya sosok Siampa ketika sudah ditaklukkan akan dijadikan sebagai penjaga. Urban legend sosok Siampa ini diceritakan warga Sumatera Barat dari mulut ke mulut dan menyebar, terutama oleh orang dewasa kepada anak-anak agar mereka takut untuk tidur larut malam. Namun terlepas dari itu semua, ketika sudah malam, maka baiknya sebelum tidur biasakan untuk membaca doa. Selain itu biasakan untuk tidur tak larut malam. Sebab dengan waktu tidur yang optimal, juga akan membuat tubuh terasa segar ketika bangun pagi. Kedua, Palasik Kuduang. Palasik adalah orang yang sedang mendalami ilmu hitam. Biasanya orang-orang ini juga memiliki ilmu gaib tingkat tinggi. Menurut ceritanya, ilmu Palasik dipercaya bersifat turun-temurun. Apabila orang tuanya adalah seorang Palasik, maka anaknya pun akan menjadi Palasik. Ilmu ini diwariskan kepada keturunannya hingga keturunan ke-7, tetapi tidak kepada keturunan ke-8. Penampakan Palasik ini seperti kepala tanpa badan yang melayang. Kuduang dalam bahasa Minang sendiri berarti buntung atau terpotong. Ciri khas dari Palasik ini adalah mereka tidak mempunyai cekungan di antara bibir dan hidung. Palasik sangat ditakuti ibu-ibu di Minangkabau, terlebih yang memiliki balita. Karena makanan Palasik adalah anak bayi atau balita, baik yang masih dalam kandungan ataupun yang sudah mati, dikubur. Tergantung dari jenis Palasik tersebut. Ada Palasik yang memakan bayi dalam kandungan, sehingga bayi tersebut lahir tanpa ubun-ubun atau ubun-ubunnya cekung hingga mati dalam kandungan. Kemudian ada pula Palasik yang memakan bayi yang masih rapuh, sehingga bayi tersebut sering sakit-sakitan yang berakhir meninggal dunia. Ada juga yang memakan mayat bayi atau balita yang baru meninggal. Bayi atau balita yang sedang dimangsa Palasik sebenarnya tak serta-merta meninggal. Sebelum mengembuskan napas terakhir mereka akan mengalami sebuah penyakit yang dinamakan penyakit Ain.
Ciri-ciri dari bayi atau balita yang ada di bawah kuasa palasik adalah suhu badan yang semakin tinggi. Suhu badan tinggi tersebut membuat bayi susah tidur dan menangis terus-menerus pada malam hari. Karena hal tersebut, mereka tak mau tidur dan susah untuk ditenangkan. Ketika sudah parah, mereka akan lemas secara mendadak dan ubun-ubun atau ujung kepala terlihat cekung. Ujung-ujungnya mereka menjadi kurus kering dan bisa sampai meninggal dunia. Konon katanya jika palasik bertemu dengan anak balita yang sedang digendong ibunya, maka mereka akan berusaha untuk menghiburnya. Hal ini dilakukan untuk menyerang balita tersebut dan mencari tumbal bayi dengan kepala melayang dan tubuhnya tetap berada di rumahnya. Penangkal palasik. Menurut masyarakat Minang, jika kamu melihat orang yang mencurigakan atau memiliki ciri seperti palasik, yaitu tidak mempunyai parit atau cekungan di antara hidung dan bibirnya, jangan dijauhi. Beranikanlah mendekati orang tersebut dan berbisik padanya, "Ini cucumu," atau "Ini anakmu." Dengan bisikan tersebut, dipercaya mereka tak akan memakan bayi atau balita kita. Yang paling berbahaya dari ilmu palasik ialah ilmu ini bisa diturunkan sampai 7 turunan. Penurunan ilmu ini dari anak, terus ke cucu dan seterusnya. Mitosnya, hal tersebut terjadi karena para penganut ilmu palasik ini terkucil dari masyarakat dan mereka terpaksa menikah di antara sesama penganut palasik. Dan jika berhasil menikah dengan orang biasa, konon anaknya tidak akan sekuat ayah atau ibunya karena sudah berdarah campuran. Apakah ilmu hitam palasik ini nyata adanya? Sampai sekarang masih menjadi misteri bagi masyarakat Minangkabau. Namun, mitos yang telah melegenda ini tetap menjadi momok menakutkan bagi ibu hamil dan ibu muda di Minangkabau. Ketiga, Inyak. Bagi masyarakat Minang, harimau tidak semata dikenal sebagai binatang buas. Hewan ini di perkampungan, memiliki pemaknaan luas dibanding hewan lain. Untuk penyebutan saja, ada yang menyebut hewan ini Inyak Balang. Harimau yang mendapat julukan si Ampang Limo, secara tradisi dianggap memiliki perasaan, kepekaan yang baik serta mengerti salah dan benar. Sudah turun-menurun, harimau menyimpan arti sebagai hewan yang dihormati. Inyak harimau dapat diartikan menjadi 2 definisi. Pertama ialah inyak harimau sebagai penjaga hutan yang memiliki beberapa fungsi sosial, kultural, ekologi. Kedua ialah inyak harimau sebagai pelindung orang Minang yang sedang merantau. Dosen Sastra Fakultas Ilmu Budaya, FIB, Universitas Andalas, UNAD, Padang M. Yunis menjelaskan, orang Minang jarang menyebut langsung harimau. Tetapi lebih sering disebut, Inyak, atau Inyak Balang. Inyak dianggap suci yang artinya adalah kakek atau bapak. Orang Minang secara umum memandang harimau sebagai sosok yang melindungi, karena kakek atau bapak dari ayah atau dari ibu, yang tentu saja melindungi. Begitu orang Minang menghargai harimau, sebagai penjaga hutan, Inyak Balang dipercaya sebagai makhluk setengah manusia setengah harimau. Ada yang menyatakan Inyak Balang adalah manusia yang mempelajari magi putih sehingga bisa berubah menjadi harimau. Di sisi lain, ada yang percaya bahwa sejak awal makhluk ini memang siluman harimau yang dapat berubah menjadi manusia, harimau, atau manusia harimau. Tetapi dari 2 versi ini, Inyak Balang dipercaya bisa berkomunikasi dengan kelompok manusia dan harimau. Mitosnya pada masa lampau Inyak harimau pernah menjembatani kontrak sosial antara manusia dan harimau untuk tidak saling menyerang satu sama lain. Makhluk ini dianggap sosok yang tepat untuk menjembatani kontrak tersebut. Identitas diri yang cair ini menyebabkan Inyak harimau dapat diterima di 2 kelompok yang berbeda tersebut, jelas VBR Ramadan dalam jurnal Academia berjudul Folklore dan Hantu-Hantu, Pemaknaan Orang Minang pada Palasik, Bunian, dan Inyak harimau. Definisi Inyak harimau yang kedua ialah penjaga orang Minang ketika sedang merantau. Tiap orang Minang dipercaya memiliki Inyak yang menjaganya, namun tidak orang Minang memiliki kemampuan untuk melihat dan mengenali Inyaknya. Hanya sejumlah orang Minang yang dapat melihat dan mengenali Inyaknya karena telah diajarkan oleh keluarganya. Inyak kerap kali digambarkan sebagai harimau jadi-jadian yang menjaga hutan. Inyak tinggal di hutan dan menjaga keseimbangan hutan tersebut agar tidak diganggu oleh manusia. Banyak orang yang percaya makhluk ini memakan durian. Karena itu apabila terdapat durian yang jatuh di hutan, durian itu tidak boleh disentuh karena durian tersebut ialah jatak dari Inyak harimau, ucap Febri. Di Kabupaten Solok, Inyak Balang ada yang berhabitat di areal perladangan, hutan ulayat, dengan sebutan si Ampang Limo, sebutan lainnya ada datuak. Istilah datuak biasanya digunakan untuk menyebut orang yang dituakan dalam adat.
Meski begitu, Inyak harimau sangat jarang memperlihatkan wujud aslinya, tubuh belang, melainkan bisa dibaca secara isyarat. Ketika ada seseorang yang tersesat di hutan, makhluk ini suka memberikan pertolongan. Tetapi sebaliknya bisa saja marah bila ada warga yang kedapatan berbuat tidak terpuji atau kejahatan. Masyarakat di sana percaya harimau tidak akan muncul di hadapan manusia apabila mereka tidak berbuat salah. Warga Kecamatan Ekskoto Singkarak, Kabupaten Solok, Dasril pernah memiliki pengalaman terkait Inyak Balang di kampungnya. Ketika itu dirinya tersesat sepulang mencari madu di hutan ulayat kampungnya. Ketika itu senja, hari mulai gelap. Dirinya kesulitan untuk mencari jalan pulang. Lantas Dasril meminta bantuan kepada Inyak melalui isyarat. Tidak lama, muncul suara ranting kayu patah, kemudian Dasril mengikuti suara tersebut. Dirinya pun sampai ke jalan umum dekat hutan menuju kampung. Kehadiran harimau di hutan ketika tersesat menjadi isyarat bahwa sesungguhnya hewan ini hadir dalam keseharian warga setempat. Terkadang, harimau memberitahu keberadaan mereka dengan jejak telapak kaki, atau durian yang terbelah rapih tanpa terpisah dengan tampuknya. Karena itulah ada hubungan saling menghormati antara manusia dan harimau di Sumatera Barat, Sumbar. Misalnya saja dalam kisah seorang pangeran dari kerajaan Minangkabau yang membantu anak harimau saat terjatuh dalam jurang. Sebagai balasan, ayah dari harimau ini berjanji tidak akan mengganggu anak cucu pangeran yang tersesat dalam hutan. Tetapi dengan syarat adalah waktu siang bagi manusia sedangkan malam adalah waktu bagi harimau. Itulah mengapa kami selalu sudah pulang ke rumah sebelum maghrib, karena jatah kami itu siang hari dan jatah sang Inyak itu malam hari. Papar Jafran yang disadur dari artikel Inyak, dalam kearifan lokal Minangkabau karya Fitri Aziza. Mitologi tentang Inyak ini ternyata juga mengajarkan tentang etika, sopan santun, pranata sosial, dan menjaga norma agama. Secara tidak langsung, kepercayaan ini seperti menjaga alam dan harimau yang ada di hutan Sumbar. Dipercaya juga dahulu, para nenek moyang di Minang sering terjadi kerja sama antara harimau dengan manusia. Anggapan ini membuat orang Minang menghormati hewan dengan nama latin Panthea tigris sumatrae tersebut. Misalnya saja ketika ada jejak harimau, maka ini sudah menjadi koreksi bagi masyarakat tentang kesalahan dan dosa apa yang telah diperbuat. Kalau tidak marah, maka dia tidak akan datang. Kepercayaan ini merata dianut di perkampungan Sumbar. Bisa saja ada penebangan pohon yang sedang terjadi di atas gunung. Maka hal ini harus dihentikan karena membahayakan habitat mereka. Nilai-nilai seperti ini menurutnya, harus menjadi kearifan lokal yang terus dijaga di tengah masyarakat. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, Ardi Andono meyakini adanya kepercayaan masyarakat Minang terhadap Inyak sangat membantu melindungi populasi harimau di Sumbar. Orang Minang sangat menghormati harimau, sangat jarang ada pemburu yang orang asli Sumbar. Kemarin yang terakhir kita tangkap orang Sumut, katanya. Karena itu BKSDA berhadap para tokoh masyarakat di Sumbar terus mengingatkan agar tidak ada yang melakukan perburuan harimau. Dengan kepercayaan orang Sumbar terhadap Inyak juga diharap bisa membantu perlindungan harimau. Apalagi hampir semua tempat di Pulau Sumatera memiliki panggilan penghormatan kepada harimau, bagi Ardi ini merupakan upaya konservasi yang dibungkus dengan nilai budaya. Karena itu dirinya berharap nilai ini juga berlaku di Sumbar. Keempat, Antulapiak. Antulapiak atau hantu lapiak adalah jenis hantu yang berada di air, biasanya di sungai ataupun danau. Hantu ini menyerupai gulungan tikar. Antu diterjemahkan menjadi hantu, sedangkan lapiak berarti tikar atau permadani. Antu lapiak tampak seperti tikar yang digulung, bukan yang bermotif, melainkan gelombang yang menyerupai tikar yang digulung. Hantu ini menyerang korban dengan cara menggulungnya hingga tenggelam. Cerita hantu ini banyak berkembang pada masyarakat yang tinggal di tepi sungai, dan sering digunakan untuk menakuti anak-anak agar tidak mandi di sungai. Mirip seperti seseorang yang menggulung tikar, jarang orang yang selamat jika bertemu hantu ini. Sekian mungkin sedikit cerita horor dari kami. Intinya ya, boleh percaya, boleh juga tidak. Kembali pada kepercayaan masing-masing dan juga lain daerah, lain juga mitosnya terkait hantu-hantu tersebut meskipun masih di lingkup Sumatera Barat. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.